Yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ada nggak ini? Atau dari mungkin dekat-dekat Solo, misalnya Semarang atau Jogja, atau dari Karanganyar? Suaranya ngebas. Oke, siap. Jakarta dekat Solo itu jauh, Bos. Jaraknya kurang lebih ya mungkin bisa 600-an kilometer. Ya, cuman kalau naik pesawat jadi dekat sih nanti. Oke, ada Bos Ristiawan dari Surabaya. Oh, aslinya Semarang kerja di sini. Oke, siap, Bos. Nah, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ke Solo, nanti bisa agendakan untuk table talk kalau misalkan teman-teman mau lebih mengenal tentang NR system, misalnya mau mengenal tentang TA atau mau mengenal tentang sistem trading manualnya NS. Dan table talk itu free. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang datang ke Solo atau mau table talk, itu kontak-kontak saja. Oke, kita jam 7:06 kita mulai ya, sambil menunggu yang lain untuk join. Oh, Bos Ahmad Gus Marwansyah dari Banjar Lampung. Coba ini yang dari luar Jawa Tengah, daerah Bali ada apa enggak nih? Oh, Bos Dwi Yoga dari Jakarta ya. Siap. Oke, ini dari Bos Dalton dari Medan. Bos Oppo A7 dari Pasuruan. Ini nickname-nya belum diganti ya, sepertinya. Jadi malam hari ini udah pada makan atau belum nih teman-teman nih? Oh, belum makan, belum cuan. Oke, siap. Sama berarti, saya juga belum makan nih. Iya, belum cuan katanya. Oh, Indomie selera kita. Kok tahu, Bos sih? Saya juga suka makan Indomie. Oke, Bos Putu Edi dari Bali ya. Siap. Oke, jam 7:06, jadi kita mulai saja. Ini saya share screen dulu. Oke, saya konfirmasi apakah layar saya sudah berada di tampilan MetaTrader. Oke, sudah ya. Jadi malam hari ini kita backtest untuk setup goldnya. Apa saja yang diubah, saya jelaskan juga satu persatu ya. Oke, jadi untuk setup gold ini, yang pertama, ini udah terload setup gold ya. Sebelumnya sudah saya backtest juga, sudah saya backtest ulang. Jadi setup gold ini, yang pertama dirubah itu adalah triggernya. Untuk trigger itu kita menggunakan buyer seller yang sebelumnya defaultnya adalah SNR pivot. Jadi di sini menggunakan buyer seller. Buyer seller artinya EA akan melakukan open posisi buy dan sell secara bersamaan untuk posisi awalnya. Jadi untuk entry posisi pertama di market, EA-nya opennya buy dan sell secara bersamaan. Nah, tetapi di sini ada yang berbeda. Di setup gold ini kita mengatur posisinya menjadi buy only atau long only. Jadi MT4 ini hanya dapat mengizinkan transaksi buy atau EA dapat melakukan order buy saja, tidak bisa melakukan order sell. Jadi untuk mengubahnya di bagian testing ini, pada position ini kita ubah jadi long only, yang sebelumnya adalah long and short. Kita ubah jadi long only. Setelah itu, triggernya kita pakai buyer seller. Jadi ketika kita aktifkan EA-nya, itu akan langsung entry open posisi buy. Seperti itu. Kemudian yang diubah kedua adalah range averaging-nya. Untuk range-nya yang sebelumnya 30, kita ubah menjadi 50. Dan tentunya range-nya lebih besar daripada setup default. 50 pip atau sekitar kurang lebih 500 poin. Setelah itu, yang kita ubah berikutnya adalah pengkali lot-nya atau multiplier lot ini. Sebelumnya di setup default AudioUSD itu menggunakan pengkali lot 1,8. Kalau di setup gold ini kita menggunakan pengkali lot 2,2. Semakin besar pengkali lotnya, maka open lot berikutnya kan semakin besar. Nah, untuk mencapai batas atau jarak TPBEP ini akan jadi lebih dekat. Seperti itu. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk
mencapai jarak TP yang lebih dekat. Setelah itu, yang berikutnya diubah adalah take profit-nya. Take profit yang sebelumnya di default itu adalah 20 pip atau 200 poin ketika untuk single open order ya. Jadi take profit untuk open posisi pertama atau ketika belum ada averaging. Jadi open posisi paling awal itu take profit-nya pakai input yang take profit for first open order ini. Nah, di sini kita ubah menjadi 15 yang sebelumnya 20. Otomatis jaraknya menjadi lebih dekat. Setelah itu yang terakhir adalah auto cut loss. Untuk auto cut loss ini kita nonaktifkan atau dinonaktifkan setupnya di fitur auto cut loss ini. Karena mengingat juga untuk setup gold ini juga terbilang volatile. Untuk ketahanan modal juga harus diperhitungkan jika menggunakan setup gold. Rekomendasinya kalau teman-teman penggunaan Pro ini sebelumnya saya sudah share juga. Rekomendasi untuk menggunakan setup gold ini di minimal modal $500 dan itu tidak dicampur dengan pair forex lainnya atau hanya menggunakan satu setup gold saja tanpa menggunakan pair lainnya. Karena kalau dicampur atau digabung dengan pair forex lain, takutnya nanti resikonya akan menjadi sangat besar. Apalagi dengan setup gold ini tidak menggunakan fitur auto cut loss. Jadi 100% nanti modalnya bisa digunakan untuk menahan floating. Seperti itu. Kalau kita campur dengan pair lain, apalagi kita menggunakan banyak pair, itu akan berbahaya. Resikonya ketika ketahanan balance kita minimal, misalkan kita modal $500, kemudian kita menggunakan istilahnya setup gold ini. Lalu kita pasang pair lain. Nah, itu akan jadi beresiko, karena ketika katakan di pair gold ini sedang floating, kemudian di pair lainnya, katakan di AUD/USD, itu juga sedang floating. Nah, ketahanan dana di sini sangat perlu diperhitungkan. Karena kalau ketahanan dana kita tidak mencukupi, resiko terburuknya bisa terjadinya MC atau auto cut loss kalau mengaktifkan fitur pengaman anti MC. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai setup gold ini, kita rekomendasinya tetap tidak dicampur atau tidak digabung dengan pair forex lainnya. Kemudian untuk time frame-nya, setup gold ini kita menggunakan time frame daily atau D1. Oke, kita lihat sekilas. Jadi di sini backtest-nya kita menggunakan control point, yang artinya backtest ya berfokus untuk melihat apakah trigger EA kita bekerja dengan baik atau tidak. Kalau untuk backtest yang hasilnya akurat, itu bisa menggunakan every tick, karena istilahnya modeling quality-nya atau akurasinya bisa mencapai 80% ke atas. Itu. Lalu yang pertama kita lakukan adalah memilih EA-nya terlebih dahulu. Jadi, di sini kita pilih Unspro ATV3. Setelah itu untuk pair-nya kita pilih juga Gold Micro. Kalau kita pakai akun Micro, maka kita pilih pair-nya yang Gold Micro. Kemudian modelnya seharusnya lebih akurat ketika menggunakan every-tick. Cuman di sini saya akan menampilkan sekilas atau highlight saja untuk setup gold-nya seperti apa dari Januari 2020 hingga hari ini. Itu use date jangan lupa dicentang, kita pilih tanggal start-nya, kemudian kita pilih tanggal hari ini sampai today ini, kemudian visual mode kita centang, lalu period atau time frame ini kita pilih daily. Oke, setelah itu spread-nya kita pilih current, atau kalau teman-teman mau istilahnya menggunakan spread-nya kita tentukan sendiri, bisa kalian ketik saja misalkan 50 seperti itu. Tapi di sini saya akan menggunakan spread-nya current saja. Kemudian kita klik start. Nah, sebelumnya ini backtest dengan balance 500 USD. Nah, bisa terlihat di sini proses backtestnya sedang berlangsung. Karena untuk backtest control point ini memang prosesnya lebih cepat dibandingkan every tick. Cuman dari hasil backtestnya tidak bisa kita jadikan sebagai acuan apakah setup kita aman atau tidak di masa lalu, karena akurasinya terbilang rendah untuk mode control point ini. Tapi ini hanya untuk melihat sekilas saja seperti apa setupnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hanya melakukan order buy saja. Ini yang awalnya running. Nah, ini sejak tanggal 2 Januari itu sudah open buy
Kemudian terlihat lagi di sini open buy, ya ada averaging. Nah, bisa teman-teman perhatikan kok jarak TPBP-nya menjadi sangat dekat dengan order paling akhir karena efek lot yang besar dari pengkali lot sebelumnya itu tadi. Jadi pengkali lot kita besar, otomatis open lot berikutnya itu besar. Dan untuk mencapai batas TPBP-nya hanya dibutuhkan pergerakan harga yang kecil untuk menutup floating minus di pair sebelumnya, di order sebelumnya. Itu. Kita lihat di sini. EA-nya open buy lagi, buy TP, kemudian buy lagi, dia take profit, open buy, kemudian take profit. Jadi take profitnya kita atur di 15 pip atau 150 poin ini tadi, dan pergerakan harganya terbilang cukup besar, jadi lebih cepat mencapai jarak take profitnya. Oke, kita lihat. Jadi ini untuk metode kontrol poinnya tadi. Secara growth seperti apa? Ya, ini secara growth dia bertumbuh. Ini sejak start modal balance 500 ini. Kemudian dia growth sampai pada tanggal 2 bulan 7. Balance sudah menjadi 767. Kita lihat di reportnya. Nah, di sini terlihat untuk setup minimal deposit, initial deposit atau deposit yang kita gunakan tadi itu adalah $500. Kemudian untuk profitnya, total net profit ini ada di $267. Ini hanya menggunakan metode control point. Kalau teman-teman menggunakan metode every tick, kemungkinan profitnya bisa menjadi lebih besar. Karena every tick itu setiap candlestick bar-nya atau setiap candle-nya disimulasikan seperti pada data market saat itu. Jadi open high low close-nya itu benar-benar disimulasikan dengan detail. Sehingga prosesnya memang terbilang lama, cuman untuk hasilnya atau modeling quality-nya itu cukup tinggi. Jadi kita bisa dikatakan performa EA kita di masa lalu atau di masa sebelumnya itu kurang lebih sama dengan hasil backtest pada hari ini. Mohon maaf, ini tolong layarnya jangan dicoret-coret dulu ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk setupnya. Itu. Nah, di sini bisa terlihat juga untuk maksimal drawdown atau drawdown maksimal yang pernah terjadi, floating maksimal yang pernah terjadi, itu ada di 15,9% dari modal atau 110 US dollar. Tapi sekali lagi ingat, ini adalah control point. Jadi kalau kita mau backtest dengan every tick, hasilnya akan lebih detail. Seperti itu. Oke, jadi ini saya coba sedikit aja perbandingan control point dengan every tick ya. Jadi saya backtest every tick. Yang pasti untuk prosesnya ini akan lebih lama dibandingkan control point. Dan untuk mencapai jarak waktu dari tahun 2020 Januari hingga Juli 2021 ini kurang lebih prosesnya sekitar 8 atau 6 jam. 6 hingga 8 jam kalau di backtest every tick. Seperti itu. Nah, ini sambil saya baca-baca kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Bos Yan Putra. Kalau diaktifkan di time frame H1 bagaimana, Bos? Ya, jadi kalau untuk time frame H1 nanti kita tes lagi aja. Kita menggunakan time frame daily itu ada tujuannya, yaitu untuk membatasi maksimal averaging every bar-nya. Jadi dalam satu candlestick, kalau kita pilih time frame daily, satu candle-nya merepresentasikan satu hari. Jadi dalam satu hari itu hanya satu candlestick. Dan kita batasi maksimal open order averaging-nya dalam satu candle yaitu di satu posisi. Jadi dalam satu hari itu maksimal posisi yang dapat dibuka adalah 2. Yang satu adalah order awal, kemudian averaging pertama. Kalau misal udah averaging, ya berikutnya tinggal open satu posisi averaging saja. Seperti itu. Nanti kita tes juga untuk time frame H1 seperti apa. Nah, di sini bisa terlihat kalau kita backtest every tick itu prosesnya sangat lama. Apalagi ini terbilang cukup lambat ya. Jadi untuk backtest ini bisa berjam-jam. Seperti ini. Jadi kalau kita backtest every tick di webinar malam hari ini, yang pasti
tidak cukup waktunya karena prosesnya sangat lama. Bisa-bisa nanti bukan jadi webinar tapi jadi live trade nanti. Bisa jadi YouTube live juga bisa. Jadi ini saya stop aja. Kita langsung coba untuk time frame H1 ya. Oke, kita atur time frame H1. Kita pakai yang control point saja. Lalu kita start. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini di time frame H1. Untuk proses backtestnya juga sedikit lebih lama dibandingkan time frame daily. Karena candlestick-nya yang istilahnya candlestick yang dimuat atau di load itu lebih banyak. Oke, jadi nah di sini terlihat kita menggunakan time frame H1 udah running 3 bulan. Profitnya pun lebih besar dibandingkan di time frame daily. Cuman tentunya kalau kita menggunakan time frame H1, artinya satu candlestick-nya merepresentasikan 1 jam, itu dalam 1 hari averaging yang dibuka bisa lebih banyak. Dan tentunya ini bisa beresiko untuk ketahanan dana kita ketika dalam 1 hari melakukan banyak open averaging, ketahanan kita istilahnya kurang mencukupi, itu bahaya jadinya. Bisa terjadi auto cut loss atau resiko terburuknya bisa terjadi MC. Jadi karena itu kita menggunakan time frame daily. Oke, di sini kita bisa lihat juga. Nah, saya kecilkan saja tampilannya. Nah, ini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, pergerakan harganya juga lebih detail. Ini kondisi market sedang sideways ini. Nah, dia sudah sampai bulan Juli 2020. Sudah profit sekitar $131. Oke, sambil backtestnya berjalan, saya baca-baca komentar juga ya. Jadi pertanyaan dari Bos Untung Kurniawan, Bosnya saran minimal balance berapa untuk aktifkan gold di Enstro? Kalau untuk mengaktifkan 1 pair saja, yaitu pair gold, bisa starting balance 500 USD. Atau semakin besar balance atau modal di akun, itu akan lebih besar juga untuk profitnya. Karena setup ini menggunakan auto lot, sehingga lotnya menyesuaikan dari pre-margin atau balance di akun. Jadi lotnya akan ikut semakin besar ketika balance kita di akun semakin besar. Seperti itu. Untuk minimalnya, bosnya bisa start mulai $500 dan itu 1 pair gold saja. Kalau misalkan digabung dengan pair forex lainnya, misalkan setup default AUD/USD dan gold, nah itu balance-nya bisa start mulai 1.000 atau hingga $2.000 ke atas, cuman tentunya resikonya dikecilkan. Jadi misalkan bosnya menggunakan 2 pair, auto lot default adalah 0,05%. Bos kecilkan di 0,02% setiap pairnya. Seperti itu. Jadi open lot-nya pun akan lebih kecil dibandingkan auto lot 0,05%. Cuma tentunya resikonya menjadi lebih kecil juga. Ini kita bisa lihat sudah sampai bulan Oktober profitnya sudah $732,3 dalam backtest ini. Karena apa? Kita pakai di time frame yang lebih kecil, posisi average-nya dapat dibuka itu semakin bisa menjadi lebih banyak. Karena istilahnya dalam 1 hari itu kan ada 24 jam. Kalau satu candle-nya itu adalah 1 jam, maksimalnya dalam 24 candle itu bisa terjadi kurang lebih 24 trading. Tapi tentunya kalau kita tidak pakai batasan, untuk defaultnya kita batasi dalam 1 pair itu maksimal 18 posisi. Jadi maksimal 18 level averaging saja dalam 1 pairnya. Pertanyaan dari Bos Yodi,
jika modal 1000 USD apakah hasilnya 2 kali dari 500 tadi? Tentunya iya, karena kita menggunakan autolot 0,05%. Dan kita bisa lihat kalau autolot 0,05% tadi, misalkan di modal $500 itu adalah autolotnya 0,1 open lot awal, kita tingkatkan modal 2 kali lipat, yang pasti lotnya meningkat 2 kali lipat. Seperti itu, gambarannya kurang lebih seperti itu. Pertanyaan, jawaban dari Bos Aji Tandean ini. Pencet skip itu jadi lebih cepat, Bos. Iya, memang jadi lebih cepat. Cuman kalau di Everytick tetap prosesnya lebih lama, Bos, dibandingkan control point. Ini contoh saja kalau saya klik yang skip to ini, itu visual di chart ini akan berhenti. Cuman secara proses backtest tetap berjalan dan growth-nya pun bertumbuh. Ini kita coba aja ya. Kita klik skip, kemudian kita lihat di graf. Ini terlihat di sini tetap berjalan backtest-nya dan grafiknya pun ikut bertumbuh, ikut meningkat. Dan memang chartnya tidak berjalan. Oke. Hasil akhir yang kita dapat di backtest control point ini, kita dengan modal 500 USD sudah profit 362 USD. Itu di time frame yang lebih kecil dengan settingan yang sama. Karena dalam candle H1 ini, time frame H1 ini candlestick-nya lebih banyak. Karena dalam satu hari dia bisa membuka 24 candlestick itu tadi. Sehingga untuk averaging-nya pun jauh menjadi lebih banyak. Cuman tentunya lihat di maksimal drawdown-nya juga lebih meningkat. Maksimal drawdown di sini mencapai 59,7%. Maksimalnya di 318 USD. Ini kalau misalkan kita backtest di Everytick, ada kemungkinan setup-nya ini bisa MC atau cut loss. Karena kalau di control point saja sudah tapi drawdown-nya besar. Itu. Sambil jawab pertanyaan lagi. Dari Bos Yan Putra, kemarin saya aktifkan EA dengan settingan default gold bawaan 1 bulan baru close posisi profit. Oke, siap. Jadi untuk setup gold ini memang karena dia tipenya buy only, ketika marketnya, apalagi kemarin sempat gold itu kan sempat drop. Ketika drop dia akan averaging buy. Ketika sudah mencapai batasan minimal untuk open averaging, dia akan open averaging buy. Kemudian setelah ada koreksi naik, nyentuh TP dia baru close profit tadi. Setelah itu pertanyaan dari Bos Nosi Prabowo. Bosnya ini multiplier masih di set di 2,2. Iya, jadi untuk multiplier ya masih kita atur di 2,2. Di sini saudara 2,2. Kalau misalkan pengkali lotnya kita besarkan, otomatis open lot berikutnya juga semakin besar. Jarak TPBW bisa jadi lebih dekat, cuman tentunya ketika floating itu akan jadi lebih besar juga. Kita coba saja, misalkan pengkali lot ini kita ubah menjadi 2,4. Ini selisih 0,2 poin. Kita backtest di daily ya. Ini bisa terlihat open posisi pertama, sebentar saya pelankan. Di open posisi pertama 0,1. Nah, dia buy TP, ya open buy lagi, kemudian harga naik, dia nyentuh TP. Nah, kita tunggu sampai di open averaging berikutnya. Nah, ini open averaging kedua, open averaging pertama itu sudah lotnya 0,24. Yang awalnya start lot 0,1, kita pakai pengkali 2,4, open berikutnya 0,24. Seperti itu. Dan floating maksimal, ini kita bisa lihat floating maksimalnya. Ini itu sudah 26% atau 138 US dollar dari modal saat ini. Dan tentunya dengan kita meningkatkan resikonya, atau kita meningkatkan pengkali lotnya, itu pasti floatingnya akan menjadi lebih besar. Tapi profit yang didapatkan juga bisa jadi lebih besar. Seperti itu. Jadi memang kita harus perhitungkan secara matang untuk penggunaan setup gold ini atau penggunaan setup di EA.
kita harus perhitungkan secara matang terlebih dahulu. Kita perhatikan ketahanan modal di akun. Kemudian yang jangan sampai lupa kita lakukan atau kita uji coba di backtest terlebih dahulu sebelum kita melakukan optimasi. Karena kalau kita melakukan optimasi tanpa kita melakukan backtest, itu bisa menjadi beresiko. Resikonya apa? Kita tidak tahu setup tersebut performanya seperti apa di masa lalu. Kemudian ketika di masa lalu itu setupnya ternyata setelah kita backtest hasilnya cut loss, kedepannya kalau misalkan ada kondisi yang hampir-hampir mirip seperti kondisi market pada saat itu, ya kemungkinan hasilnya juga bisa terjadi cut loss atau terjadinya MC kalau misalkan tidak pakai fitur pengaman anti MC atau fiturnya dinonaktifkan. Itu. Jadi tujuan backtest di sini itu untuk menguji coba setup kita di pergerakan harga market sebelumnya atau di masa lampau. Ketika pergerakan harga di market di masa lampau setup kita ternyata survive, kita bisa mendapat gambaran kurang lebihnya kalau setupnya kita survive itu ketika kedepannya ada kondisi yang hampir sama atau kondisi anomali market yang pergerakan harganya hampir sama seperti tahun lalu atau seperti sebelumnya, harapan kita setupnya bisa survive. Cuman sekali lagi untuk backtest ini tidak bisa kita jadikan acuan pasti sebagai penentu setup atau resiko kita di masa depan akan pasti survive. Karena tidak ada hal yang pasti di market. Bahkan pergerakan harga di market kan kita tidak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Nah, kita bisa meminimalisir resikonya dengan mencoba melakukannya di backtest terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bisa lihat dia udah jalan sampai bulan Juli ya. Profitnya juga lebih besar dari sebelumnya. Saya mau ngasihin tambahan masukan dikit buat teman-teman. Jadi untuk setup gold pada Earns Pro ini itu bisa dibilang untuk sedikit long term trading. Ya, jadi perlu digarisbawahi untuk mendapatkan atau merasakan profit dari setup gold ini itu bisa dibilang untuk long term trading, bukan yang kita mau hasil seminggu atau 2 minggu atau harian, atau bahkan kalau dibilang 1 bulan pun terkadang profitnya nggak maksimal. Karena kita tahu namanya teknik averaging yang ditunggu adalah saat floating. Kalau averaging hanya open sekali langsung TP, open sekali langsung TP lagi, open sekali langsung TP lagi, maka profit yang didapat itu tidak akan besar. Tapi ketika kita open transaksi, terjadi averaging pertama, terjadi averaging kedua, averaging ketiga, lalu TP lagi, lalu open lagi, averaging sekali, TP, open lagi, averaging 1, 2, 3, TP lagi, profit yang akan kita dapat itu lebih maksimal. Mengapa konsepnya adalah buy only? Karena itu yang kita kejar dari pergerakan market gold. Kalau kita lihat di chart weekly itu cenderung bullish. Ketika turun, kalau kita mulai lihat, kalau kita lihat chart, mungkin saya bisa dikasih akses untuk share screen. Bentar, saya share screen dulu. Oke, apakah layarnya jelas? Jelas ya. Oke, kalau kita lihat dari area ini, saya lama nggak pakai zoom, jadi saya kasih tanda. Kita lihat mulai dari titik ini. Ini kalau kita lihat ini ada di tahun 2020, bulan Agustus tanggal 2. Ya, ini penting yang saya jelaskan, ini penting karena ini konsepnya. Kalau teman-teman nggak memahami konsepnya nanti agak kesusahan ya. Ini konsepnya. Kenapa ada buy only aja,
dan kenapa range-nya gede dan kenapa itu long term. Oke. Kalau kita tarik dari tahun 2020 atau ini ada gambar-gambar nih. Kalau kita tarik dari tahun 2020, dia sempat bearish. Ya, tapi sebelumnya kita bisa lihat kalau gold itu selalu bullish. Dari tahun ke tahun, dari 2015. Dari 2015 ini. Dia selalu bullish. Oke, kembali ke chart weekly. Kenapa kita kejar buy only? Karena kita nggak mau ambil resiko terfloating ketika gold turun tanpa koreksi. Kalau kita lihat naiknya cenderung tinggi. Naik, ini contoh dari yang bawah ya, dari bawah-bawah. Naiknya ini sampai 28.000 poin, koreksi sedikit. Naik lagi 20.000 poin, ini ada koreksi. Naik lagi 12.000 poin, koreksi. Naik lagi sampai 26.000 poin, koreksi tipis. Di sini naik lagi tanpa koreksi 38.000 poin, koreksi. Ini kalau kita ada transaksi sell dan ke floating sampai 38.000, 36.000 poin, ini kalau modalnya nggak gede habis. Tinggal aja dikali 38.000 kali 0,01. Mungkin sekitar 300-an dolar ya, 380-an dolar. Dan ini terjadi dari 2020 bulan Juni sampai bulan Agustus, artinya 2 bulan nahan floating. Terus dari sini kita bahas penurunannya. Dia turun 19.000 poin, artinya kalau ini ada transaksi buy di pucuk, maka dia akan averaging sekitar 3 kali. Ya, terus dia koreksi, artinya clear posisi, take profit dan ada profit lagi. Lalu turun lagi, naik, clear. Turun lagi, naik, clear. Turunnya ini paling panjang turunnya di sini dan di sini. 18.000 poin, artinya cuma sekitar 3 sampai 4 posisi clear. Dari ujung sini kalau kita tarik sini 27.000 poin, sekitar 5 posisi clear, naik, TP lagi. Terus ini turun lagi, waktu ini sekitar 13.000 poin, baru 2 kali averaging, clear. Artinya adalah ketika gold itu mengalami penurunan, koreksi naiknya itu lebih sering. Itu karakter dari safe haven pair, karena banyak jika pair lain sedang mengalami krisis, orang pada lari ke gold. Ya. Jadi ketika pair lain mengalami krisis, orang pada lari ke gold. Makanya gold reversal untuk bullish-nya itu sering terjadi. Itu yang kita cari. Tapi dia cenderung kalau pair lain misalkan lagi mengalami kondisi krisis dan itu terjadi berbulan-bulan, gold akan terbang terus. Dan koreksi bearish-nya itu akan lama. Kalau kita hold transaksi sell, resikonya adalah di situ. Apalagi kalau transaksi buy dan sell itu running bareng, floating-nya akan jadi lebih besar. Itulah diputuskan mengapa kita ambil opsi buy only. Ya kan? Itu alasannya. Dan kenapa itu untuk long term, karena teman-teman bisa lihat di chart weekly, dia turun aja bisa sampai 4 minggu, 5 minggu. Jadi kalau memang benar-benar floating dalam sampai 3 kali averaging, 4 kali averaging, itu bisa memakan waktu lebih dari 1 bulan. Ya, jadi nggak bisa kita bilang kalau gold ini kita jaga setiap bulan bisa withdraw. Itu harus teman-teman garis bawahi. Tapi setup dan settingan ini bertahan bertahun-tahun. Dengan pertumbuhan per tahun itu cukup bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk konsepnya? Ini ada pertanyaan dari Yan Putra. Bose mungkin bisa bikin settingan untuk gold dengan 3 macam.
low, medium, dan high risk. Biar user pilih sendiri resikonya. Sebetulnya konsepnya seperti ini. Tadi saya bilang, gold mengalami floating sampai averaging level kedua lebih, artinya level ketiga dan keempat atau seterusnya, itu ke floating membutuhkan floating belasan ribu poin atau 20.000 poin lebih. Dan itu di garis bawah ya, dan itu jarang terjadi. Artinya terjadinya bisa setahun cuma sekali, setahun cuma 2 kali, dan saya rasa jarang setahun 3 kali. Terus ide apa yang bisa didapat dari konsep ini adalah memaksimalkan balance. Nah, menanamkan balance di akun tadi itu bisa menjadi pertimbangan. Kita pisahnya 2 aja, low risk atau high risk. Kalau medium tinggal nanti diambil tengah-tengahnya. Contoh, setup gold ini untuk minimal modal misalkan 500 USD. Ya kan? Lotnya 0,01 lot mikro. Dia akan jarang terjadi floating sampai 50% sampai 30%, itu sangat jarang. Ya udah, depositnya jangan 500 USD karena 500 USD itu tidak akan selalu terpakai untuk menahan ketahanan dana. Depositnya cukup misalkan 200 atau 300 USD. Tapi, ya ini ada tapinya. Ketika terjadi floating, ketika averaging 3 level, 4 level terjadi, wajib menambahkan dana sesuai standar modal. Artinya standarnya modal kalau pakai 0,01 adalah 500 USD, maka ketika ke floating, 200 tadi harus digenepin menjadi 500 US dollar. Setelah floating selesai, setelah clear posisi, setelah take profit, silahkan mau di withdraw lagi 300-nya atau mau di withdraw 200-nya, itu bisa teman-teman lakukan. Itu konsepnya. Yang mana kalau kita nanti menghitungnya dari 200 dolar dan 300 dolar itu dana cadangan, maka potensi profitnya 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat dari akun yang dari awal sudah hold 500 USD. Paham ya konsepnya ya? Dan untuk setup gold, ini ada pertanyaan dari Bos Yudi. Saldo naik, EA bukan nambah pair, tapi lotnya akan menyesuaikan. Karena EA itu disetting, kita setting EA, setting expert advisor, setting earns pro, di pair apa ya dia hanya akan running di pair itu. Dia nggak akan nambah pair-pair sendiri. Karena konsepnya EA itu bekerja berdasarkan logika tertentu di pair yang kita tentukan. Kalau kita dari awal settingnya misalkan nih, ini bahas di luar gold, kita default misalkan atau kita pakai nambah pair AUD USD, Euro JPY, pakai pivot point. Ya kalau hari itu pivot point di AUD USD nggak ada, tapi di Euro JPY ada, ya dia hanya akan open di Euro JPY. Tapi dia nggak akan open di GBP USD atau dia nggak akan open di pair lain yang kita tidak setting dari awal. Itu. Pertanyaan lagi dari Bos Bu Yoga. Untuk waktu invest berarti long term invest. Jadinya ya bosnya dan tambah balance terus dengan gold ini. Menambah balance atau tidak itu terserah. Kalau kita mau mengkonsep ketika kita ada rezeki kita meningkatkan balance agar lot ikut menyesuaikan, ya itu silahkan dilakukan. Itu kembali ke manajemen modal masing-masing. Kita tidak tahu finansial setiap user earns pro seperti apa. Ada yang dia deposit kecil, tapi backup money di belakang uang yang dia depositkan itu besar. Makanya dia berani take risk lebih, dan ketika ada resiko dia siap injek dana. Ada yang hanya cuma punya uang satu-satunya, misalkan hanya punya 200 dolar, hanya punya 500 dolar atau punya 1000 dolar, dia depositin semuanya. Sangat penting kita menjaga money management. Dan konyol ketika kita punya uang segitu aja, kita tiru setup orang yang terlalu high risk, tapi ketika orang lain siap injek untuk menambah ketahanan ketika terjadi floating,
orang tersebut tidak punya uang untuk injek dana. Alhasil apa? Alhasil akunnya cut loss. Dan itu banyak terjadi kepada orang-orang yang mencari profit instan, mencari kaya dengan cepat, tanpa memikirkan resiko. Karena semua bisnis itu ada resikonya. Bahkan kita jualan sesuatu, kita tender, itu ada resikonya. Resiko gagal bayar, resiko karena pandemi. Bahkan kita jualan makanan deh, kondisi seperti ini juga kemungkinan kan susah, omset menurun. Sama halnya dengan trading. Market siapa yang tahu? Kayak corona juga berdampak pada market. Dan itu siapa yang tahu? Itu kan pandemi, itu dadakan. Tahu bulat digoreng dadakan, suaranya masih kedengaran dari jauh. Tapi kalau corona, sekarang siapa yang mengira corona gelombang kedua juga hadir, ya kan? Yang terjadi apa? Lockdown lagi. Yang terjadi apa? PPKM. Kita jadi kesusahan untuk beraktivitas lagi. Kerja dibatasi. Nah, jadi penting kita mengatur risk management, apapun kerjaannya, apapun bisnisnya. Apalagi kalau kita mau punya akun, mau punya portofolio yang sifatnya long term. Kalau kita berandai-andai kita punya keinginan punya akun trading yang sifatnya long term, tapi kita tidak memikirkan risk management, profit yang kita dapat seminggu, 2 minggu itu profit semu. Kenapa profit semu? Pada saat momen yang tidak tepat, pada saat analisa kita tidak sesuai, pada saat market tidak sesuai dengan sistem yang kita gunakan, profit dan modalnya bisa hilang. Jadi sia-sia. Yang kita bayar VPS, yang kita belajar analisa, yang kita ikut signal, itu akan sia-sia. Setuju? Ya, artinya kita nggak buru-buru WD untuk Bos Yudi ya jawabannya. Bukan kita nggak withdraw, kita mau withdraw pun nggak masalah. Misalkan modal kita ini kita bicara ya berandai-andai, siapa yang nggak mau punya akun trading modal puluhan ribu dolar. Saya yakin teman-teman mau dan amin, semoga cepat tercapai buat yang belum punya akun trading ribuan atau puluhan ribu dolar. Nah, misalkan punya akun modal 10.000 dolar, pakai settingan gold long term, kita bahas long term ya, sebulan profit misalkan 500 dolar, nggak ada salahnya kita withdraw cuma 200 atau 300, sisanya biar tetap di akun untuk menambah modal. Itu juga risk management, itu adalah money management untuk meningkatkan portofolio kita. Kita withdraw sebagian, kita nikmatin, kita untuk bayar VPS, untuk balik modal, tapi sisa yang lain profit dimasukin lagi ke akun trading, atau biar tetap di situ nggak usah kita withdraw. Itu bisa dilakukan. Beda kalau modal kita masih 500, masih modal batas minimal, batas support, ya itu tadi, jangan ibaratnya jangan ngawur. Mau digulung ya boleh, mau ditarik, rajin ditarik juga boleh, tarik sebagian juga bisa. Oke gitu, dilanjut Bro Niko. Thank you. Ya, oke. Thank you Bos Narko untuk sharingnya. Jadi ini saya lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Bos Yan Putra. Bos Yan tolong jelaskan ya Unspro MT. Oke, di sini akan saya jelaskan untuk Unspro MT ya. Jadi saya bukakan juga untuk setup-nya. Saya share screen dulu. Oke. Ini saya tunjukkan untuk setup yang ada di Unspro MT. Kita ambil contoh pakai Unspro MT yang sebelumnya. Jadi untuk Unspro MT ini, kalau kita backtest itu tidak bisa. Karena Unspro MT ini konsepnya manual trigger. Atau triggernya kita tentukan sendiri secara manual. Kita yang melakukan entry posisi awalnya. Kita klik buy atau sell, setelah itu baru dilanjut oleh EA-nya. Misal nih, kita pakai Unspro MT V2, lalu kita backtest, kita start. Pasti ini chartnya akan tetap berjalan tanpa adanya open posisi. Karena apa? Kita tidak melakukan open posisi secara manual. Kita tidak bisa membuka open posisi secara manual di backtest ini. Sehingga untuk Unspro MT ini, kita tidak bisa melakukan backtest kalau menggunakan manual trigger.
Nah, jadi konsepnya Unspro MT ini kita sendiri yang melakukan buy atau sell, tentunya tidak asal-asalan kita buy atau sell gitu ya. Jadi kita bisa analisa, kita bisa istilahnya mengikuti salah satu teknik analisa juga. Kemudian kita klik buy atau sell. Nah, kita tinggal diamkan saja. Selanjutnya AI yang menjalankan. Misal kita open buy. Setelah itu harga bergerak semakin turun. AI akan averaging buy sejauh jarak yang kita tentukan. Misal ini saya tunjukkan sedikit settingnya, ini di V2 tapi jadi tidak ada input triggernya karena kita menggunakan manual trigger atau trigger yang kita lakukan secara manual, yaitu kita klik buy atau sell. Setelah itu input lainnya tetap sama seperti Unspro yang versi AT. Jadi tetap ada jarak averaging-nya, tipe averaging tetap ada. Kemudian untuk setup lot, ini yang berfungsi hanya pengkali lotnya. Dan maksimal lot per split open order ini. Setelah itu selanjutnya ada target TP, target closing open order itu pasti ada juga di Unspro MT. Setelah itu ada input auto cut loss. Seperti itu. Dan untuk input lainnya ini hanya ada di Unspro V2. Jadi intinya Unspro MT ini adalah Unspro AT dengan manual trigger. Kita yang melakukan sendiri open posisi buy atau sell secara manual. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tim NS sudah melakukan backtest di setup gold. Saya share untuk hasil dari backtestnya ya. Ya, jadi kurang lebih untuk hasil backtestnya seperti ini. Saya konfirmasi dulu. Apakah layar saya sudah berada di tampilan strategi tester? Oke, sudah ya. Siap. Jadi untuk hasil backtest yang dilakukan oleh tim NS ini di time frame daily, kemudian backtest sejak tahun 2006. Tahun 2006, bulan 12, tanggal 15, sampai bulan Maret 2021. Jadi ini cukup lama ya, kurang lebih 15 tahun backtestnya. Durasi backtestnya 15 tahun. Lalu ini dari modal 500 USD, net profitnya atau profit bersih yang kita dapatkan itu adalah 8.864 dalam jangka waktu 15 tahun tadi. Kemudian untuk drawdown maksimalnya itu di angka 33,5% atau $1.841 maksimal dari balance saat itu, balance akhir kita. Setelah itu kita bisa lihat di sini untuk pertumbuhan akunnya, untuk growth-nya. Ini semakin bertumbuh. Nah, kemudian untuk akurasi atau modeling quality-nya dari hasil backtest ini di 83,08%. Jadi backtest itu berdasarkan data di MT4. Jadi tidak menggunakan data dari sumber lain. Misalnya kita download data menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, ini datanya menggunakan data di MT4 seperti itu. Kalau teman-teman pakai aplikasi pihak ketiga, backtest download tick chart-nya dulu, tick datanya di-download, kemudian di-convert ke data MT4, itu pasti akurasinya lebih tinggi. Cuma kita tidak tahu data tersebut apakah sama seperti data chart yang ada pada broker. Jadi untuk backtest-nya tim NS menggunakan data dari MT4XM. Itu, jadi bisa dilihat di sini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang open posisi pertama dia open lot 0,2. Dia open lot 0,2, 0,2. Kemudian ini udah nyentuh TP ya, tadi open pertama, dia open lagi buy 0,19. Nah, kenapa bisa turun? Ini bisa terjadi karena kalau kita menggunakan auto lot, margin required atau margin yang dibutuhkan untuk open satu lotnya itu bisa berubah pada saat itu, yang menyebabkan untuk auto lot kalkulasinya menjadi lebih kecil open lot awalnya. Jadi untuk auto lot ini berdasarkan free margin di akun.
Sehingga lotnya otomatis menyesuaikan dari free margin yang ada di akun. Semakin besar free margin di akun, istilahnya kita tambah deposit, kemudian free margin-nya bertambah, otomatis lotnya akan lebih besar juga. Seperti itu. Sedangkan misalkan kita sudah menggunakan istilahnya deposit $5.000, kita kurangi, kita withdraw misalkan 1.000, otomatis lotnya akan jadi semakin kecil. Karena kita tadi mengurangi free margin di akun itu. Oke, jadi ada yang tanya relative drawdown artinya apa? Jadi saya jelaskan sedikit juga. Untuk relative drawdown ini itu adalah kebalikan dari istilahnya maksimal drawdown-nya. Oke, jadi di sini saya jelaskan untuk relative drawdown itu adalah maksimal loss dalam persen yang berdasarkan perbandingan dari equity dan juga balance. Seperti itu. Kalau maksimal drawdown itu dari deposit dan juga persentase depositnya. Sedangkan kalau relative drawdown ini dari istilahnya equity dan balance. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat secara simpelnya, ini kita coba backtest saja. Saya share screen lagi. Oke, jadi ini saya share screen. Contoh kita misalkan kita backtest dan scroll ATV3 di per goal control point. Kita start. Dan kita skip saja untuk lihat ke hasil akhirnya. Nah, dengan kita klik skip to ini, visual mode akan berhenti, dan juga untuk proses backtestnya menjadi lebih cepat karena dia tidak menampilkan visual mode. Nah, kita lihat di sini di maksimal drawdown ini dari relative drawdown ini istilahnya berbanding terbalik. Misal di maksimal drawdown yang di depan adalah istilahnya mata uangnya dan sebelahnya adalah persentase. Di relative drawdown ini adalah persentase dan yang di sebelahnya adalah mata uangnya. Ini tidak pasti selalu seperti ini. Ada kasusnya seperti yang di hasil backtest gold sebelumnya. Karena ada perbedaan kalau yang maksimal drawdown itu dari balance dan persentase floatingnya dari balance. Sedangkan kalau yang di relative drawdown itu dari equity dan juga dari deposit awal. Seperti itu. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau merekomendasikan atau mau saran untuk coba setup goldnya? Mumpung kita ketemu di webinar malam hari ini. Jadi teman-teman bisa misalkan mau request untuk setup backtest gold ini dengan lot 2 kali lipat atau dengan lot yang lebih besar 0,01%, seperti itu. Tidak masalah. Jadi ini oke, coba untuk target pips dikecilkan. Jadi kita coba saja. Jadi ini kita kembalikan ke setup bawaan goldnya ya. Kali 2,2. Lalu untuk take profit ini kita kecilkan jadi 10. Kita lihat apakah tetap bisa open posisi. Oke, jadi jarak take profit kita sudah kecilkan. Kemudian yang pasti profitnya akan menjadi sedikit lebih kecil dibandingkan jarak take profit yang sebelumnya. Jadi kita pakai jarak take profit 150 poin. Yang seharusnya bisa profit, katakan kasarannya kita sebut $1 profitnya. Lalu kita kecilkan jadi 10 poin atau 10 pip atau 100 poin. Dan tentunya profit yang seharusnya profit $1 tadi bisa menjadi 0,75 atau 0,5. Ilustrasinya seperti itu. Jadi tentunya profit akan lebih kecil dibandingkan dengan jarak take profit yang sebelumnya. Nah, terus misalkan kita menggunakan jarak yang terlalu kecil,
itu juga bisa AI-nya tidak bisa melakukan open posisi karena jarak profit tidak sesuai minimal jarak yang ditentukan oleh di pair tersebut. Misal untuk jarak minimal take profit di pair gold katakan 50 poin. Kita pakai jarak take profit 10 poin. Yang pasti AI-nya tidak bisa open posisi karena tidak bisa memasang jarak take profit di bawah batas minimal untuk lotnya. Batas minimal take profit di pair tersebut. Nah, kita juga bisa memperhatikan di sini ada stop level ini, batas minimalnya. Saya tunjukkan sebentar ini. Nah, di sini ada stop level atau batas minimal untuk batas take profitnya ya. Jadi 0,5 hanya 0,5 pips atau 50 poin ya. Nah, sedangkan kita menggunakan jarak profit tadi 10 pip atau 100 poin. Nah, jadi kita menggunakan jarak tersebut tetap bisa open karena apa? Di atas batas minimal untuk open posisinya tadi. Itu. Jadi kalau kita mau set jarak TP, kita bisa perhatikan stop levelnya ini. Jangan sampai jarak TP kita berada di bawah stop level. Karena nanti AI-nya pasti AI-nya bisa tidak open posisi. Karena jarak take profit yang terlalu kecil. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Bos Aji Tandean. Oh, ada maaf sebelumnya ada Bos Antoni Simon. Bos C gold di mikro. Sebentar saya geser dulu ini. Gold di mikro 0,1 itu sama dengan 0,01 standar ya. Enggak, jadi untuk akun mikro ini 1/100 dari akun standar. Jadi satu lot di akun mikro sama dengan 1 lot di akun standar. Ya benar, maaf maksudnya satu lot di akun mikro sama dengan 0,01 lot di akun standar. Seperti itu. Jadi kalau di mikro 0,1 itu artinya 0,001 lot standar. Kemudian pertanyaan dari Bos Aji Tandean, long and short auto lot 0,03%, averaging 10, take profit 20. TP after averaging 1, mungkin maksudnya TP untuk BEP-nya ya. TP BEP-nya 1. Oke, kita coba saja. Kita pakai long and short. Nah, ini kemungkinan kalau ya berdasarkan sebelumnya tim NS Backtest, kita pakai long and short ini terjadi MC atau cut loss. Seperti itu, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Auto lot 0,03%, averaging-nya 10, take profit-nya 20, kemudian TP after averaging 1. Kalau 1, kemungkinan AI tidak bisa open TP-nya. Kita cek saja. Nah, kita bisa lihat di sini cara take profit-nya jadi sangat kecil. Nah, secara graf kita lihat grafiknya ini terjadi cut loss. Oke, jadi kita lihat maksimal drawdown-nya di sini 108% atau $579,9. Nah, di sini seluruh modal kita bisa dikatakan habis atau cut loss tadi MC. Seperti itu. Coba kalau misalkan kita pakainya yang buy only. Apakah sama hasilnya? Kita lihat saja ini. Ini setup untuk yang buy only di time frame daily. Ya, bisa kita lihat sejauh ini setup-nya bertumbuh. Tapi kita lihat sampai akhir hasil akhirnya seperti apa. Sambil lihat hasil akhir, karena hari ini saya hadir di webinar seperti biasa,
saya akan bagi-bagi nanti voucher potongan harga buat teman-teman yang belum menggunakan Earns Pro. Nah, jadi tunggu sampai sesi videonya hampir selesai. Jadi kita akan kasih voucher spesial potongan harga buat teman-teman yang mau order Earns Pro sama nambah EA. Nah, ini kan ada tanya, mau nambah EA dapat bonus ya. Tenang aja, nanti kita vouchernya untuk teman-teman semua cashback-nya. Buat yang mau ternak akun juga nanti kita kasih cashback spesial. Tuh, oke, mantep kan? Nah, lanjut Niko lagi. Oke, siap. Ya, jadi ya seperti yang Bos Narko bilang sebelumnya, di akhir video ini nanti ada kejutan spesial untuk teman-teman. Jadi simak sampai akhir sambil kita pantau setup gold-nya ini ya. Ya, sejauh ini setup-nya bertumbuh. Kalau kita tadi pakainya yang buy and long, yang short and long atau buy dan sell, setup-nya ternyata MC. Nggak lihat grafiknya di sini. Nah, setup ini bertumbuh, cuma memang dari pernah terjadi floating yang cukup besar, yaitu 58,56%. Nah, di sini bisa kita lihat, dan saya tandai dulu. Nah, yang hijau ini artinya equity, dan yang biru ini balance. Jadi pernah floating maksimal itu hingga 58,56% dari balance, yaitu di 322 dolar. Oke, jadi untuk setup-nya memang sejauh ini bertumbuh. Cuman tentunya dari floating maksimum ini terbilang cukup high risk juga. Jadi mungkin salah satu cara bisa untuk mengecilkan resikonya yaitu yang pertama, kita bisa kecilkan untuk persentase lotnya. Ini bisa kita kecilkan, itu salah satu istilahnya cara untuk mengecilkan resiko. Kemudian yang kedua, untuk range averaging bisa kita ubah menjadi sedikit lebih besar. Dan tadi goldnya kita pakai di 50, misalnya kita sini naikkan jadi 30. Setelah itu untuk jarak take profit, misalkan ini kita ganti menjadi 10. Kita coba lagi hasilnya seperti apa. Oke, jadi di sini bisa terlihat setupnya ternyata MC. Setupnya ternyata MC, kita evaluasi lagi. Bisa terjadi MC karena apa? Kemungkinan dari range averaging-nya atau kemungkinan dari take profit-nya. Kita ubah range menjadi lebih besar, misalkan kita ubah jadi 50. Oke, kemudian kita start. Hasilnya seperti apa? Kita pantau. Ini sejauh ini bertumbuh ya. Nah, dia bisa survive melewati kondisi pergerakan harga yang sempat drop tadinya. Nah, secara graf juga kita lihat pertumbuhannya bagus. Floating maksimalnya di 11%. Sejauh ini 11%, yaitu di 71 dolar. Kita bisa lihat lagi, kita pantau. Atau kita skip aja biar lebih cepat. Kita lihat growth-nya di sini. Oke. Jadi dari modal 500 tadi kita sudah profit 250 USD. Lalu untuk maksimal growth-nya di 15,9% atau di 110 USD. Nah, bisa kita lihat, jadi dengan kita hanya mengubah range averaging, itu bisa berpengaruh terhadap drawdown-nya. Misal di sini kita besarkan lagi range averaging-nya jadi katakan 75. Kita lihat seperti apa.
Oke, sambil proses backtestnya berlangsung, teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan langsung dituliskan saja di kolom chat. Pasti nanti kita akan jawab satu persatu secara detail. Oke, ini kita bisa lihat secara grafik bertumbuh ya, floating maksimal di 8%. Nah, dia meningkat floating maksimal 12%. Kita skip saja, kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, di sini kita lihat dari growth-nya itu sempat terjadi balance yang berkurang. Oke, jadi dari maksimal floating-nya juga lebih meningkat. Kita bisa lihat profitnya lebih kecil, yaitu di $145, sedangkan revenue-nya lebih besar, 23,24%. Oke. Nah, itu tadi. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan pada AI ini atau pada sistem trading kita, rekomendasinya di backtest terlebih dahulu. Karena apa? Untuk melihat performanya seperti apa di masa lampau. Apakah setup kita survive menghadapi kondisi tersebut, ataukah AI kita atau sistem trading kita istilahnya pada data tahun lalu itu tumbang. Nah, tujuan dari backtest untuk melihat resikonya pada data tahun lalu. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran ketika terjadi kondisi yang hampir sama, apa yang harus kita lakukan. Itu kita sudah ada gambaran. Contoh nih, ketika pada saat bulan Maret kemarin tahun lalu, itu ada corona. Dan itu pergerakan harganya cukup volatile. Nah, di situ kita bisa backtest untuk setup goldnya. Jadi kita lihat ini 1 tahun ke belakang. Ada Maret, nah ini sempat drop. Tapi karena kita pakainya tadi buy only, maka ya akan open averaging buy ketika kondisi marketnya turun. Nah, otomatis ketika semakin banyak average yang dibuka, floatingnya semakin besar. Yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ketahanan dana kita adalah kita bisa melakukan injek dana atau kita bisa menambah modal di akun. Kita bisa injek katakan minimal 100% dari modal. Setelah itu ketika harga sudah bergerak naik, ini sudah TP, dana tambahan kita tadi bisa kita tarik kembali, kita withdraw dan kita simpan untuk backup dana ketika kedepannya terjadi hal yang hampir sama. Itu. Jadi kita juga bisa tidak semata-mata backtest ini untuk melihat growth-nya saja, tapi kita juga bisa mempersiapkan seperti apa istilahnya exit plan kita jika menghadapi kondisi market yang anomali seperti itu. Oke, pertanyaan dari Bos Aji Tandean. Untuk spek komputer yang baik untuk backtest gimana Bos? Saya sudah korban satu laptop yang sudah berumur 9 tahun. Oke, siap. Sebenarnya untuk backtest ini rekomendasi dari tim kita, tim teknis EA itu minimal menggunakan prosesor generasi ke-7 atau Intel 7 atau Intel generasi 7 ke atas lebih baik. Kalau menggunakan AMD ya bisa menggunakan AMD Ryzen series. Setelah itu untuk RAM-nya minimal 4 GB, 8 GB lebih bagus, semakin besar lebih bagus. Misalkan 16 GB atau 32 GB itu lebih bagus. Seperti itu. Dan tentunya karena backtest ini memerlukan download data chart yang cukup besar, teman-teman bisa menggunakan SSD atau kalau untuk penyimpanan data yang lebih besar bisa menggunakan hard disk. Cuman tentunya speednya akan lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Jadi itu tadi minimal Intel generasi ke-7 AMD Ryzen series. Untuk RAM-nya minimal 4 GB. Setelah itu bisa mungkin menggunakan SSD. Untuk minimalnya sebenarnya menggunakan laptop generasi Intel generasi ke-7 atau ke-6 itu sudah cukup. Dan RAM kita juga besar itu sudah cukup sebenarnya untuk backtest. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya. Biar bisa kuat rendering ya saat backtest. Ya salah satunya bisa AI ini PC-nya bisa melakukan proses kalkulasi atau komputasi yang lebih baik dan lebih cepat daripada di prosesor yang lebih lama gitu.
Kalau biar dua layer bekerja sendiri-sendiri bisa pakai dua VGA ya bos. Ya sebenarnya untuk penggunaan VGA ini tidak terlalu berpengaruh pada proses backtest-nya. Jadi proses backtest ini sebenarnya menggunakan CPU dan RAM usage. Untuk VGA itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi, karena saya sudah coba untuk riset di PC. Jadi di PC kan saya menggunakan VGA juga, tetapi tidak begitu berpengaruh pada saat proses backtest berlangsung. VGA ini berfungsi ketika kita melakukan rendering video. Jadi kita outputnya dalam bentuk video kita render itu bisa berpengaruh. Cuman kalau untuk backtest itu lebih ke CPU usage dan RAM usage-nya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu beli VGA yang mahal-mahal, cukup minimal prosesor yang baru dan juga RAM yang besar. Ditambah SSD itu sudah cukup bagus. Teman-teman kalau pakai prosesor generasi terbaru, misalkan Intel i7 generasi ke-10, terus teman-teman pakai RAM 32 GB, nah itu teman-teman bisa backtest, bisa menjalankan 2 MT4 untuk backtest. Tapi itu tentunya prosesnya jadi sedikit lebih lama. Jadi karena ini misalkan kita coba, kan di sini saya menjalankan 2 MT4 ya. Yang satu saya jalankan untuk backtest ini, yang satunya saya forward test untuk akun EA ya, untuk forward test ya. Itu prosesnya di CPU usage juga cukup termakan. Ini saya cek sebentar. Nah, di CPU usage saya sekarang 40%. Ketika saya close salah satu MT4-nya, CPU usage ini akan berkurang dan juga memori usage-nya. Ini contoh, saya close salah satu MT4 saya. Di RAM usage-nya pun menurun dan CPU usage saya menjadi 26% sekarang. Jadi lebih kalau untuk backtest itu lebih memperhatikan prosesor yang generasi terbaru. Semakin baru prosesor kita, semakin bagus prosesor kita, proses backtest akan berjalan lebih cepat. Itu. Pertanyaan dari Bos Yan Putra, mau pakai dua monitor gimana Bos? Untuk dua monitor Bos bisa pakai VGA. Jadi Bos pasang VGA-nya di PC, kemudian Bos tinggal colokin aja kabel HDMI-nya di VGA itu. Nah ini malah jadi sesi sharing komputer ini. Baik, kita kembali lagi ke topik malam hari ini. Apakah ada yang ditanyakan untuk setup gold ini? Mungkin masih ada yang ingin mencoba-coba seperti setupnya seperti apa? Itu tidak masalah. Dari Bos Yan Putra ya, biar bisa backtest sambil tracing manual. Ya, jadi Bosnya bisa pakai VGA tambahan itu jika menggunakan PC. Kalau misalkan pakai laptop, itu kan di layar laptop tinggal Bosnya tambahkan saja monitor, kemudian di modenya diatur extend. Otomatis akan ada dua monitor yang bekerja. Pertanyaan dari Bos Untung Kurniawan, di setup oleh tim NS bisa kan Bosnya? Bisa Bosnya. Jadi untuk setupnya atau untuk perubahan setup itu bisa melalui tim NS. Dan kalau teman-teman semisal sedang tidak bisa mengakses VPS atau sedang ada keperluan lain dan ingin melakukan perubahan setup pada EA-nya, bisa melalui tim NS juga. Jadi, tim NS siap support untuk para pengguna EA dari NS. Oke. Backtest yang baik minimal untuk waktu berapa lama? Dan maksimal disarankan berapa? Dari Bos Francisco Arifian ya. Jadi untuk backtest yang baik itu minimal waktunya 6 bulan atau 1 tahun. Semakin lama proses backtest kita, misalkan jangka waktunya kita atur di 2 atau 3 tahun ke belakang, akan lebih bagus. Karena kita bisa melihat lebih banyak kondisi anomali market pada saat itu. Setelah itu, untuk drawdown maksimal, rekomendasinya tidak lebih dari 40%, jadi di bawah 40%. Jadi itu. Tapi sekali lagi, backtest ini tidak bisa dijadikan sebagai
penentu setup kita di masa yang akan datang. Karena sekali lagi sifatnya adalah simulasi berdasarkan data chart yang sebelumnya sudah terbentuk. Oke, jadi kita di backtest ini hanya melihat seperti setup kita seperti apa, kemudian di tahun-tahun sebelumnya seperti apa progresnya, grade-nya seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, sehingga kalau kita gunakan di forward test atau untuk data market ke depannya, itu hasilnya kurang lebih kita dapat gambarannya. Seperti pada saat setup default Audi USD yang sudah di backtest oleh tim NS ini, drawdown berdasarkan hasil backtest itu di angka sekitar 30%. Tapi sejauh ini, dari awal running hingga saat ini, itu drawdown-nya masih di angka 10%. Itu. Pertanyaan dari Bos Yan Putra. Oh ya Bos, jika VPS ada langganan sendiri bisakah? Bisa Bos. Jadi untuk VPS sendiri itu bisa, cuman tim NS nanti tidak bisa membantu untuk setup di VPS-nya jika menggunakan VPS di luar NS Bos, karena kami tidak memiliki akses untuk VPS tersebut, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kita tunggu lagi ya, bentar. Oke, kita coba satu setup lagi deh, coba ya. Kita backtest gold dengan modal yang lebih besar, cuma setup default goldnya. Misalkan kita backtest di modal $1.000. Kita start. Nah, sambil kita pantau ya setupnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat secara nominal, karena lotnya lebih besar, dari sebelumnya modal 500, tadi open lotnya adalah 0,10, kita di modal 1000, open lotnya 0,17. Kemudian di modal lebih besar, secara nominal profitnya lebih besar, cuma secara persentase hasilnya sama. Jadi karena kita menggunakan auto lot defaultnya, semakin besar balance di akun kita, maka semakin besar untuk open lot awalnya. Jadi itu. Nah, kita bisa lihat ini. Sudah sampai bulan Agustus, bulan September, profit $296 dari modal 1000 dan auto lot 0,05%. Yang start lot awalnya adalah 0,17. Kita tunggu sampai bulan ini, sampai hari ini jadi berapa. Kayaknya sampai Januari sudah jadi 1.400 balance-nya ya. Kita lihat di sini floating maksimalnya di 14%. $185. Kita tunggu akan jadi berapa ini modal 1000 dan profitnya dalam waktu 1,7 tahun. 1,5 tahun lebih sedikit lah. Ini udah mau 1.500 USD. Oke, kita lihat. Nah, dari modal deposit kita 1000, net profit yang didapatkan itu 451 USD dan drawdown maksimal di 14%, $186. Oke, jadi seperti itu ilustrasinya jika kita melakukan penambahan dana di akun atau modal kita lebih besar dari sebelumnya. Tentunya secara nominal lebih besar, cuma secara persentase tetap akan sama. Seperti itu. Mungkin untuk backtest-nya malam hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum dilanjut oleh Bos Narko? Oke. Ini mumpung masih pada di sini. Karena kita bahas-bahas settingan,
itu butuh waktu yang tidak singkat, tidak pintas. Namanya bahas settingan ya backtest, ya nunggu hasil backtestnya. Kadang kita kalau backtest nyari settingan yang bagus, tim NS bisa sampai berjam-jam bahkan semalaman. Jadi ya namanya backtest butuh waktu. Makanya kemarin ada yang usul, bisa enggak kalau kita request di backtestin? Ya kalau pas online gini, oke lah kita bantu backtest. Tapi kalau kita offline, kita ada job desk masing-masing. Kalau kita fokus di backtest, nanti waktu kita habis. Apalagi kita masih support system ke member-member, ke user Unspro yang lain, itu memakan waktu. Apalagi kalau ada minta yang ini ada error, atau misalkan ada salah pasang, minta tolong dibenerin, kita kan selalu bantu. Nah itu kan kalau kita sambil backtest, komputer kita akan performanya menurun, jadi tidak maksimal. Oke gitu. Terus buat teman-teman yang dari tadi nunggu promo, bisa Bos Niko catat untuk nanti dimunculkan di kolom chat biar nggak ketinggalan. Ini khusus pembelian baru dulu melalui Tokopedia. Kita kasih nah, itu efek bos ya. Saya hilangin ya biar tidak kira berberingos. Oke, dah polos. Oke, itu untuk khusus pembelian baru. Kalau teman-teman order melalui Tokopedia atau Shopee, kita kasih potongan cashback-nya bukan 100.000 tapi jadi 300.000. Cashback-nya 300.000. Dikira asli ya? Enggak. Saya tuh polos tuh sih. Enggak ada beringos-beringosnya, enggak ada kumisnya, ada tipis. Jadi kita kasih 300.000 cashback-nya. Jadi kalian tetap transfer sesuai harga dulu, cashback-nya kita kasih 300.000. Khusus pembelian hari ini maksimal besok. Maksimal besok untuk melalui Tokopedia dan hanya yang nonton webinar ini. Jadi di luar webinar mereka tidak dapat mereka tidak dapat potongan harga ini. Jadi kalau yang transfernya besok silahkan screenshot webinar pada malam hari ini. Jadi silahkan screenshot, besok info aja kalau saya mau order Unspro, nanti tolong cashback-nya diberikan. Lumayan tuh 300.000, berlaku untuk Unspro maupun Lazy Pro. Dan bagi yang mau ternak akun, bagi yang mau order untuk ternak akun berarti EA kedua dan seterusnya, kita berikan cashback Rp200.000. Mantap kan? Hanya untuk hari ini dan besok. Sama, karena ini udah malam, jadi hari ini dan maksimal besok. Silakan screenshot online pada malam hari ini untuk diinfokan ke Niko. Nanti segala order bisa melalui tim admin ataupun juga langsung ke Niko. Ya, itu. Ada yang mau tanya salonnya di mana? Salonnya di Zoom bos, pakai filter, tinggal dipencet nanti keluar kumisnya. Rapi. Oke gitu, menarik harusnya buat teman-teman. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya promonya. Itu promo diberikan karena merayakan profit saya kemarin. Merayakan profit saya kemarin habis withdraw. Sempat sebagian buat upgrade tools yang digunakan tim NS untuk memberikan support yang baik. Kemarin beli kamera ya. Kemarin dapat kamera Sony Alpha 7 Mark III. Terus juga kita bagiin juga ke teman-teman dalam bentuk voucher. Jadi teman-teman yang mau upgrade, teman-teman yang mau rebahan dapat dolar, ya ini bentuk share kita ke teman-teman adalah memberikan voucher cashback senilai 300 dan 200.000 rupiah buat yang mau ternak akun. Jadi banyak banget teman-teman yang di sini yang menggunakan konsep ternak akun, itu patut ditiru. Kenapa ternak akun? Saya kasih sedikit penjelasan konsepnya adalah ketika ternak akun kita membagi resiko tidak di satu tempat. Kalau teman-teman sering mendengarkan pepatah atau sering mengikuti kelas pasti pernah dengar kalau kita menaruh satu telur itu menaruh telur jangan di satu keranjang. Karena kalau keranjang itu jatuh, hilang, rusak, maka semua telur kita akan berantakan. Begitu juga di trading. Kita kalau bisa, kalau kita mampu, kita membagi resiko tidak hanya di satu tempat. Namanya seorang trader sama aja dengan seorang manusia.
ada faktor psikologi, ada faktor emosional, ada faktor serakah, ada faktor fear, rasa takut, greedy, rasa takut, di mana kita kadang tercampur emosi, mengganggu akun trading kita overload, overtrade karena kita overconfidence, itu akan membuat akun kita juga bisa berantakan seperti keranjang tadi. Tapi kalau akun kita banyak, kita bagi resiko, kita lebih tenang, dan kita tidak terfokus hanya di satu akun aja, maka resiko tadi akan lebih kecil. Dan tentu saja kalau kita membagi akun bukan berarti sistemnya sama. Sistemnya bisa kita beda-bedakan. Ada akun trading manual, ada akun yang pakai EA Unspro dengan settingan A, ada akun pakai EA Unspro dengan settingan B, pairnya dibedakan seperti itu. Jadi lebih nyaman, lebih aman, dan hasilnya lebih maksimal. Dan kalau misalkan nih kita punya 5 akun, yang satu tumbang, misalkan yang satu tumbang ini bukan MC ya, kita bicara cut loss 50%. Untuk mengembalikan 50% dengan disupport 4 akun yang lain itu akan lebih cepat. Itu mengapa saya pribadi, akun saya pribadi itu lebih dari 10. Entah sekarang berapa, setiap ada rezeki lebih, saya pasang klik akun, jika saya menemukan settingan yang bagus, saya pasang settingan di akun tersebut. Jadi lebih aman, lebih nyaman, resiko terbagi, dan kalau floating pun nggak akan ada masalah, karena akun yang lain mungkin tenang-tenang aja. Kayak kemarin Euro bermasalah, akun-akun yang lain tenang-tenang aja. Nanti gold lagi floating, pair yang AUD USD, yang lain-lain tenang-tenang aja gitu. Kalau kena akun apa di satu broker, nggak masalah. Yang penting pilih brokernya yang bagus, bukan masalah beda-beda broker. Kalau kita punya broker satu udah bagus, ya udah pakai itu aja. Nggak perlu pisah-pisah broker, karena kita nggak mau ngetes broker juga kan. Kita cukup tahu broker yang kualitasnya bagus, dan kita taruh uang di sana juga tenang. Itu. Terus ada yang tanya, oh Lisa, harga Resipro sama EA-nya, mungkin Bos Niko bisa kasih link Tokopedia. Jadi promonya tadi berlaku cashback itu ketika bosnya order melalui Tokopedia atau Shopee ya. Rekomendasi ordernya via Tokopedia karena prosesnya lebih cepat daripada di Shopee. Terus bagusan ternak atau nambah modal di akun yang pertama. Saran saya kalau modalnya gede, misalkan kita punya puluhan juta atau ratusan juta, terapkan ternak akun. Tapi kalau modal kita masih $200 atau modal minimal, kalau kita ada dana lebih ya lebih baik ditambah dulu di akun yang utama, yang pertama. Nanti ada rezeki lagi, setidaknya kelipatan $500 lah, oke. Atau kelipatan $1.000. Jadi kalau kita punya $500, punya $500 lagi, recommended di ternak akun dipisah. Toh VPS-nya bisa jadi satu selama itu tidak terlalu membuka banyak chart. Nanti sambil pantau task manajernya, lihat CPU usage sama RAM usage-nya. Kalau RAM-nya mentok di atas 80 kan amannya di bawah 80%. Di atas 80 bisa upgrade RAM-nya saja, ditingkatkan. Modal yang baik untuk ternak akun ya tadi itu $500 atau $1.000 per kelipatan itu oke. Nanti kalau kita udah punya 5 akun, misalkan $500 punya 5 akun, punya dana lebih lagi ya tinggal ditambahin di akun itu aja. Mulai ditingkatin modalnya. Jadi $500 ternak akun dulu, punya beberapa akun, baru ditingkatin modalnya. Itu recommended untuk membagi risiko. Dan itu untuk yang sebenarnya jarang dipantau. Kalau kita sering pantau, ya tadi bisa kita menaruh telur di satu keranjang, tapi dipantau. Kalau nggak dipantau, resikonya akan besar. Itu. Beda Resipro dan Unspro adalah di triggernya. Bedanya adalah di triggernya. Atau cara dia bekerja. Dan simpelnya, Resipro namanya easy alias malas, itu lebih banyak yang set and forget aja. Karena fitur optimasinya akan lebih maksimal ketika kita mengoptimasi Unspro daripada Resipro. Ternak akun nambah robot, tapi harga robotnya itu jauh lebih murah. Kalau modal kalian minimal $1.000, itu kena di harga Rp1.049.000. Jadi enggak jutaan lagi tidak 379 atau harga Resipro sekarang 17 sekian.
Gitu. Jadi harganya murah, cuma 1.049.000, dan kalau kalau modalnya belum sampai 1.000, misalnya $500 itu 50%, diskonnya 50% dari harga yang berlaku. Jadi harga Unspro tanpa VPS itu 3,5 juta, berarti harganya tinggal dibagi 2, 1.750. Itu ya. Minta nomor admin, silakan Niko bisa dikasih nomor admin dan link via Tokopedia. Jadi biar teman-teman bisa langsung order. Lumayan promonya hari ini sampai besok. Jarang banget saya kasih cashback kan jarang banget juga muncul. Karena kita ada job desk-nya masing-masing. Niko tim teknik Unspro, terus ada yang sering nongol di webinar juga tim trading manual kita, tim analisa kita, saya juga handle tim. Jadi kita bagi-bagi tugas. Tim NS yang lain juga banyak. Ada yang optimasi EA. Kalau yang ini yang tanya optimasi EA bisa tanya Bro Ganis. Mungkin teman-teman jarang muncul orangnya, tapi silahkan berkonsultasi dan tanya langsung ke Bro Ganis. Itu optimasinya luar biasa itu. Ini saya nggak bercanda, ini saya beneran. Karena ada beberapa user Unspro, tapi ingat ini tanya ya, belajar ya, bukan minta dioptimasi. Kalau minta dioptimasi artinya kalian malas belajar, tapi tanya caranya optimasi gimana, atau boleh Bos Ganis sesekali sharing gitu kan akan lebih bagus. Jadi belajar, bukan minta dioptimasikan, tapi belajar. Karena tidak semua orang itu memiliki manajemen resiko yang sama. Mungkin Bro Ganis punya alasan tersendiri terhadap optimasinya. Dan di NS sendiri, di volume Unspro yang menggunakan setup Bro Ganis itu sebetulnya banyak. Cuman yaitu tadi, beliau itu orangnya silent. Yang namanya trader kalau udah profesional orangnya silent. Nah itu nongol tuh, itu nongol itu. Jadi itu salah satu tim NS yang suka sekali otak-atik EA. Jadi silakan teman-teman belajar. Itu terus ada pertanyaan apa lagi? Ya, kalau punya EA, kalau udah punya Unspro, kalau mau beli lagi harganya lebih murah, Bos. Ya, harganya lebih murah. Untuk akun tambahan harganya lebih murah. Jadi akun tambahan dengan nama yang sama, beda akun gitu. Kan di XM kita satu nama maksimal bisa 10 akun sekarang. Pakai aja maksimal 10 akun. Karena akun sebanyak-banyaknya, manajemen resiko sebaik-baiknya. Sapa dulu Bos Ganis itu tadi. Ya, salam buat Bos Ganis. Wah itu ada. Halo Bang Ganis semua. Bang Ganis itu banyak fansnya sebetulnya. Cuman ya itu loh, trader kalau udah kelasnya beda, silentnya itu bikin kangen. Oke gitu. Silakan yang mau order nanti langsung ke Niko atau ke tim NS yang lain, atau ke Bro Ganis juga bisa, atau ke Tokopedia langsung transaksi, nanti tinggal kontak Bos Niko, silahkan. Promonya berlaku sampai besok. Oke, Bro Niko bisa dilanjutkan. Oke, siap. Ya, jadi seperti itu promonya. Teman-teman kalau mau order, bisa langsung order di Tokopedia. Setelah itu langsung kontak ke nomor admin atau nomor saya juga bisa. Langsung konfirmasi aja, pasti nanti akan langsung kita pandu untuk ke langkah selanjutnya. Oh, sebentar. Oh, saya salah kirim chat. Itu. Iya, iya. Oke, untuk link Tokopedia-nya ini ya. Nah. Baru muncul itu nomornya. Iya. Pantas dari tadi tidak keluar ya. Oke, jadi itu nomornya. Ini waktu kita juga udah habis pada sesi hari ini. Jumpa lagi di minggu depan sama tim NS. Untuk link Tokopedia ada di situ, Lesipro, Unspro juga ada di situ. Kalau mau cicilan juga bisa, mau cicilan via Shopee, Pay Later itu juga bisa. Silakan dimanfaatkan, apalagi ini masa PPKM atau bahasa lampaunya itu work from home. Kita sekarang bekerja lebih smart, kita punya kesempatan untuk belajar ya, kita gunakan untuk belajar waktu kita di rumah. Juga teman-teman jaga kesehatan, pakai masker selalu. Kalau badan kerasa nggak enak, segera ditangani. Nggak usah takut, namanya virus, bakteri, kuman itu bisa dilawan.
Yang penting penanganannya cepat, nggak ditunda-tunda. Ya, seperti itu. Oke, itu teman-teman. Thank you buat Bos Niko, thank you buat Bos Ade yang hadir. Bos Ade hadir ya. Oke, Bos Ade juga hadir, thank you. Saya Narko Santoso, pamit undur diri. Salam profit konsisten kapanpun dan dimanapun. NS Trade System makes everyone trading for living.